Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan Bunda Habibi. Nah, terima kasih teman-teman yang udah selalu setia nontonin video Bunda Habibi. Nah, teman-teman kemarin kan udah lihat ya video sebelumnya. Bunda Habibi kan udah mengubah bentuk pecahan ya. Mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sekarang di video ini Bunda Habibi mau ngejelasin tentang mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, gimana sih Bu cara mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal? Pasti susah ya? Enggak, kita nggak susah kok. Coba kita lihat sama-sama yuk videonya. Mengubah bentuk pecahan ya. Nah, sekarang kita mau mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ya. Nah, di sini Bunda Habibi mau nerangin bila penyebutnya itu per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya ya. Nah, oke. Contoh nih, misalnya ada pecahan biasa 3/10 ya, 3/10. Nah, 10 ini jumlah nolnya ada berapa? Ada 1 ya. Berarti nanti di belakang koma teman-teman siapin 1 tempat itu buat angka yang di atasnya ya. Oke, nanti di sini kita taruh angka pembilangnya. Pembilangnya cuma ada angka 3. Oke, kita tulis angka 3 nya. Nah, terus ada lagi nggak di depannya 3? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita tulis angka gitu. Nah, gimana kalau misalnya yang di atasnya ini pembintangnya angka puluhan, misalnya 27/10 ya. Oke, 10 ya, nol kan cuma 1, berarti nanti di belakang koma teman-teman cuma siapin 1 tempat aja ya. Nah, kita isi angka untuk yang paling belakang ini itu pada pembilang dari mulai belakangnya dulu ya. Ini belakangnya angka 7, berarti 7 dulu ya. Kemudian angka di depannya ya, karena di depan 7 ini pas banget ada angka 2, teman-teman boleh tulis angka 2 gitu. Jadi pecahan biasa dari 3/10 adalah 0,3. Nah, kalau pecahan biasa dari 27/10 adalah 2,7 gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya penyebutnya itu per 100? Oke, 100 itu nolnya ada berapa? 1, 2, ada 2. Berarti nanti di belakang koma teman-teman harus sediain 2 tempat ya. Nanti 2 tempat ini akan diisi oleh si pembilang ya. Dimulai dari yang paling belakang dulu kita ngisinya ya. Oke, yang paling belakang berarti untuk paling belakang si 4 dulu. Kemudian nah di depannya angka 4 masih ada angka 1. Oke, tulis angka 1 di sini. Nah, ada angka lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada angka, kita boleh tulis angka 0. Jadi pecahan biasa 14/100 bila dijadikan pecahan desimal menjadi 0,14 gitu ya. Nah, gimana Bu kalau atasnya bilangan pembilangnya itu juga ratusan? Nah, contoh misalnya 459/100. Oke ya. Nah, per 100 itu kan nolnya 2 ya. 1, 2. Oke, sediain teman-teman, sediain 2 tempat untuk si angka yang di belakang koma ya. Terus nanti kita isi paling belakang dulu angka yang kita tulis 9 ya. Terus di depannya 9 ada siapa? Ada 5. Nah, kebetulan di depannya masih ada angka lagi, yaitu angka 4. Berarti di sini kita tulis angka 4 gitu. Jadi pecahan biasa 459/100 bila kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 4,59 gitu ya. Nah, gimana sekarang kalau penyebutnya itu per 1000? Nah, kalau per 1000
ini 1000 tuh nolnya berapa? 1, 2, 3 ya. Karena 1000 tuh nolnya ada 3, berarti nanti di belakang koma harus sediain tempat 3. 1, 2, 3 gitu. Dimana nanti akan diisi oleh si pembilang. Dari belakang dulu ya isinya ya, yaitu angka 5 paling belakang. Kemudian berikutnya ada angka 2 di depannya. Nah, ada angka lagi nggak? Nggak ada. Setelah angka 2 nggak ada lagi Bu depannya. Kalau nggak ada lagi berarti kita tulis angka 0. Nggak ada lagi. Oke, terus 0 lagi gitu. Jadi pecahan biasa 25/1000 bila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,025 ya. Nah, gimana kalau misalnya pembilangnya itu ratusan atau ribuan ya? Ribuan deh. Contoh misalnya 3500/1000. Oke, 1000 ya. Nah, 1000 kan sama ya, nolnya 3 ya. Berarti nanti di belakang koma teman-teman siapin 3 tempat, 1, 2, 3 ya. Isi dari angka paling belakang dulu, itu angka 0 ya. Terus berikutnya, kemudian masih ada di depannya si 0 ada 5. Oke, nah terus di depannya 5 masih ada angka 3, berarti di sini untuk angka 3 gitu. Jadi pecahan biasa 3500/1000 bila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 3,500. Nah, teman-teman, nih untuk yang si 0 bila dia letaknya itu paling belakang dan berada di belakangnya koma, ini kita nggak usah dibaca ya, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Misalnya 3,500 itu atau bisa kita tulis 3,5 aja, nolnya nggak usah dipakai gitu ya, nggak apa-apa kalau di belakang koma 00 ini tuh nggak ada artinya, nggak ada nilainya ya. Jadi 3500/1000 bila dijadikan pecahan desimal menjadi 3,500 atau 3,5 gitu ya. Nah, berikutnya sekarang 136/10.000. 10.000 nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti di belakang koma kita tulis sediain 4 tempat nih. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Yuk kita isi dengan pembilangnya. Dimulai dari yang paling belakang dulu. Untuk paling belakang sini 6. Kemudian sebelah kanan ada angka 3. Oke, terus ada angka 1. Nah, ada lagi nggak di depannya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti teman-teman boleh tulis 0 ya. 0. Depannya nggak ada lagi kan? Oke, 0 juga. Gitu. Jadi 136/10.000 bila dijadikan pecahan desimal menjadi 0,0136. Nah, gimana kalau misalnya atasnya itu ribuan, Bu? Kalau atasnya ribuan, teman-teman, coba kita contoh yuk. Misalnya 4.750/10.000 ya. Oke, masih sama. 10.000 kan nolnya 4, berarti nanti di belakang koma ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Isi dari paling belakang dulu. 0, 5, 7, 4. Oke, ada lagi nggak angkanya? Nggak ada. Teman-teman boleh tulis 0 gitu. Jadi pecahan biasa 4.750/10.000 bila dijadikan pecahan desimal menjadi 0,4750 ya. Nah, teman-teman tadi kan udah dibilang ya, kalau misalnya ada 0 yang letaknya paling belakang di belakang koma, itu nggak usah dianggap, nggak apa-apa ya. Jadi 0,475 gini aja juga teman-teman bisa ya. Jadi 4.750/10.000 bila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,4750 atau 0,475
gitu. Jadi kosongnya nggak usah dianggap juga nggak apa-apa ya. Nah itu tadi kalau misalnya kita mengubah pecahan biasa yang penyebutnya itu per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000 dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, nah gimana kalau misalnya penyebutnya lain, misalnya angkanya itu angka di luar angka 10, 100, misalnya angkanya 8, 6, 12 gitu. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, tadi kan kita udah mengubah pecahan biasa yang penyebutnya itu per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000 dan seterusnya. Nah sekarang Bunda Bibi mau jelasin mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal bila penyebutnya itu selain angka 10, 100, 1000, 10.000 tadi ya. Oke, misalnya di sini angkanya itu penyebutnya adalah angka 8. Ada angka 5, ada angka 6, nanti bisa juga ada angka 7, ada angka 9, ada angka 12 ya dan seterusnya. Sebenarnya sih intinya tuh sama ya teman-teman. Kalau mau mengubah bentuk bilangan pecahan biasa menjadi pecahan desimal, sebenarnya intinya itu teman-teman hanya tinggal membagi. Apanya yang dibagi Bu? Oke, kita hanya bisa membagi bilangan pembilang dengan bilangan si penyebut gitu ya. Jadi anggap aja si per ini itu adalah bagi ya. Jadi nanti kita carinya 2 dibagi 8, 1 dibagi 5, 4 dibagi 6 gitu ya. Oke, yuk kita coba dulu yuk mencari pecahan desimal dari 2 per 8 ya. 2 per 8 berarti 2 dibagi 8, 2 dibagi 8 ya. Oke, Bunda Bini mau tanya, 2 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa gimana nih ya? Kalau misalnya 2 dibagi 8 itu nggak bisa karena kasih doang lebih kecil ya angkanya ya. Ya teman-teman bisa tulis angka 0 di atas ya. Setelah 0 jangan lupa kasih koma. Nah kalau teman-teman udah kasih koma, tandanya teman-teman boleh nambahin 0 untuk di sebelah 2-nya gitu. Jadi sekarang bukan angka 2 lagi karena udah dikasih 0 koma, jadi teman-teman sekarang angkanya jadi 20 ya. Nah 20 kita bagi 8, kira-kira yang mendekati itu berapa ya? Oke, 2 ya. 2. Oke, berapa 2 kali 8? 16 ya tuh. Nah teman-teman tinggal kurangin gitu. 0 kurang 6 bisa nggak? Nggak bisa, jadi teman-teman harus minjem ya. Oke, jadi 10 minjem 1 jadi 10, 10 kurang 6 adalah 4 ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, udah 4. Nah belum selesai, kita harus selesaiin mereka dulu. Oke, 4 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa. Nah karena nggak bisa, dan teman-teman sebelumnya udah kasih koma, nah teman-teman boleh kasih 0 langsung di sini gitu ya. Jadi sekarang angkanya bukan 4 tapi 40. Oke, kita tinggal 40 dibagi 8 berapa ayo? Oke, 5 ya, 5 ya. Oke, berarti di sini kita tulis angka 5 ya. 5 kali 8 40. Oke, selesai. 40 kurang 40 habis ya 0. Nah kalau udah 0 berarti udah selesai pembagiannya ya. Jadi 2 per 8 bila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,25 ya. Nah, kita bisa pindahin teman-teman jawabannya ke sini 0,25 ya gitu ya, itu jawabannya. Nah terus sekarang berikutnya nih ya, 1/5 diubah menjadi pecahan desimal. Oke ya, di 1 dibagi 5 ya. Nah ini di sini aja 1 dibagi 5
Oke, 1 dibagi 5 bisa nggak? Kayak bisa ya. Kayak tadi, kalau misalnya nggak bisa, teman-teman boleh tulis 0. Nah, jangan lupa kasih koma, biar teman-teman bisa tambahin 0 di sebelah si angka 1. Gitu. Jadi sekarang angkanya di 10. Ya, 10 bagi 5 berapa? 2. Oke, pas ya? Nah, pas banget nih. Oke, berapa 2 kali 5? 10. Nah, 10 kurang 10 0 ya. Oke, selesai. Berarti 1/5 bila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,2 ya. Gitu. Nah, gimana? Sekarang soal selanjutnya nih, teman-teman ya. 4/6 ya, berarti 4 dibagi 6. Di sini aja 4-nya. 4 dibagi 6 ya. 4 bagi 6 berapa teman-teman? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, sama kayak tadi. Tulis aja 0, kemudian teman-teman kasih koma biar bisa tambahin 0. Oke, 40 dibagi 6 yang mendekati berapa? Oke, 6 ya. Nah, terus 6 kali 6 36. Nah, teman-teman kurangin. Nah, terus 0 kurang 6 nggak bisa ya, kita pinjem. 10 kurang 6 4. Oke, terus 4. Nah, ini udah habis. Ya tinggal 3 ya, 3 kurang 3 0. Udah habis. Nah, nggak usah ditulis. Jadi tinggal 4. Nah, 4 dibagi 6 sekarang. Bisa nggak? 4 bagi 6 nggak bisa. Jadi karena tadi teman udah kasih koma, boleh tambahin 0 di sini. Tuh ya. Nah, jadi 40 dibagi 6 berapa yang mendekati? Oke, 6 ya. 6 kali 6 36. Loh, sama kayak yang tadi ya. 0 kurang 6 kan nggak bisa. 10 kurang 6 4. Ini udah dipinjam tinggal 3. 3 kurang 3 0, nggak usah ditulis. Oke, 4. Oke, ini 4 kita karena udah ada kasih koma, tambahin 0 lagi. Nah, gitu jadi 40. 40 dibagi 6 yang mendekati adalah 6. 6 kali 6 36. Wah, kalau kayak gini teman-teman ini nggak akan habis teman-teman, karena ini sama terus dia sampai ke bawah juga, dia akan nggak ada selesai dan nggak ada habisnya ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman nemuin soal, nemuin pas pembagian nggak selesai kayak gini, teman-teman cukup berhenti 3 angka di belakang koma ya. Jadi teman-teman udah sampai segini aja udah cukup ya, kan ada 3 angka ya di belakang komanya, 1, 2, 3 udah cukup. Jadi 4/6 bila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,666 gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalnya soalnya ada lagi nih, misalnya 14/12. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau 14/12, teman-teman langsung aja bagi. 14 dibagi 12 berapa? 14 bagi, lalu pendek boleh dihapus ya. 14 dibagi 12 ya. 14 bagi 12 dapat berapa? Bisa ya, cuma ada yang mendekati, yaitu dapat 1 ya, 1. Nah, 12 kali 1 12 ya. 4 kurang 2 2. Nah sekarang isinya 2 nih teman-teman. 2 dibagi 12 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa teman-teman kasih apa? Kasih koma aja di atasnya. Kalau teman-teman udah kasih koma, teman-teman boleh tambahin 0 untuk di sini. Ini 20 ya. Jadi 20 kita bagi lagi dengan 12. 20 bagi 12 berapa? Dapat yang mendekati. Kalau 2 masih kejauhan ya, 24. Oke, berarti masih dapat 1 ya. 1 lagi. Oke, berapa? 12. 0 kurang 2 bisa pinjam. 10 kurang 2 8 ya. Nah, terus nanti ini tinggal 1 kurang 1 habis 0 ya, nggak usah ditulis. Kayak 8 dibagi 12 bisa nggak yang mendekati? Coba. Nggak bisa ya, karena teman-teman tadi udah kasih koma, teman-teman
Teman-teman boleh tambahin 0 di sini. Itu jadi 80. 80 dibagi 12 yang mendekati berapa? Ayo, 12 kali berapa yang mendekati 80? Oke, jawabannya adalah 12 kali 6 ya. Berarti dapatnya 6. Berapa 12 kali 6? 72. Oh, yang mendekati. Nah, terus kita kurangin teman-teman. 0 kurangin 2 bisa nggak? Nggak bisa. Ini jadi 10 kurangin 2 sama dengan 8. Ya, ini tinggal 7 ya. 7 kurang 7 habis. Oke, ya jadi 8. 8 dibagi 12 kan nggak bisa karena udah kasih koma, boleh tambahin lagi 0. 40 bagi 12 dapat 6 lagi. Oke, dapat 72 ya. Sama lagi kayak gitu lagi, nggak berhenti. Udah, kalau misalnya ini nanti teman-teman terusin, ini nggak akan ada habisnya. Jadi teman-teman boleh berhenti di belakang koma, cukup 3 angka aja udah cukup ya. Jadi pecahan biasa 14/12 bila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 1,166 gitu. Oke, nah teman-teman, itu tadi adalah video tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ya, yang tadi penyebutnya itu per 10, per 100, per 1000. Nah, dan juga bila penyebutnya itu selain per 10, per 100, per 1000 tadi ya. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, teman-teman pasti bisa deh, nanti kalau ada soal kayak gitu teman-teman pasti bisa ngerjainnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah selalu setia menonton video Bunda Bibi. Nah, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya video dari Bunda Bibi. Nah, biar teman-teman bisa dapetin terus nih video-video terbaru dari Bunda Bibi, masih tentang pelajaran matematika ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.